Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pertemuan keempat mata kuliah Media and Cultural Studies kita akan membahas tentang semiotika. Ya, apakah itu semiotika? Semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu semiologi yang berasal dari sameon dan juga logi. Sameon itu artinya tanda dan logi itu artinya ilmu. Jadi secara umum semiotika itu berarti adalah ilmu tentang tanda atau ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tanda di tengah masyarakat. Dalam disiplin ilmu linguistik, semiotika itu dikenal sebagai sebutan semasiologi, sememik, dan semik. Semiotika itu dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu, yaitu filsafat, mistisisme, seni, sastra, antropologi, media massa, psikoanalisis, biologi, pendidikan, hingga komputer. Pada perkembangannya, semiotika itu lebih sering digunakan oleh negara-negara Amerika. Tokohnya ada Charles Sanders Peirce. Sedangkan semiologi itu digunakan di daerah Eropa. Tokohnya itu Ferdinand de Saussure. Namun kedua istilah tersebut ya itu sebenarnya sama, walaupun bahasanya beda ya, semiotika dan semiologi, tapi sebenarnya pada prinsipnya adalah hal yang sama. Kalau kita bicara tentang tadi semiotika ya, berbicara tentang tanda, maka tanda itu tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa. Kenapa? Karena dari bahasa maka tanda itu bisa dimaknai. Bahasa itu punya sifat yang arbiter. Apakah itu arbiter? Arbiter itu adalah mana suka, mana bisa muncul acak tanpa alasan. Contoh, misalkan ada bahasa, misalkan ada istilah misalkan kupu-kupu malam. Apa maknanya? Ya. Apakah kupu-kupunya adanya kalau malam, ataukah kupu-kupunya tidur kalau malam? Nah, kita tidak tahu itu, gitu ya. Tiba-tiba itu muncul, nggak ada alasannya. Jadi kata-kata itu merupakan simbol. Dalam bahasa bisa muncul tanpa hubungan dengan yang disimbolkan, muncul saja. Tahu ya artinya ya kupu-kupu malam ya itu yang perempuan-perempuan yang bekerja malam ya, bekerja seks komersial lah gitu ya, tapi malam-malam disebut sebagai kupu-kupu malam. Bahasa itu merupakan immutability of sign. Ya, tadi kalau kita sudah belajar bahwa tanda itu atau bahasa itu sifatnya arbiter. Jadi bahasa itu seperti hukum, bukan aturan yang kita pilih atau tidak. Kita nggak menentukan, ya, nggak memilih. Ya, tapi tiba-tiba ada saja seperti itu, kayak hukum kan, kita nggak ngerti hukum itu tiba-tiba ada. Begitu juga dengan bahasa. Jadi masyarakat secara umum itu tidak pernah peduli atau mengupayakan pengubahan-pengubahan atas tradisi simbolik yang berjalan. Kenapa kok disebut-sebut kupu-kupu malam? Saya tidak sepakat. Oh, nggak ada kok yang mempermasalahkan itu. Ya. Jadi bahasa itu merupakan sebuah institusi sosial dan harus dipahami sesuai konteks sosialnya. Harus dipahami. Karena kalau tidak dipahami itu bahaya. Oh, bagus ya kupu-kupu malam. Saya mau dong dipanggil kupu-kupu malam. Nah, itu kalau nggak paham bahaya, gitu ya. Nah, ini jadi harus difahami konteks sosialnya. Dan bahasa itu bisa ada karena sebuah institusi sosial. Jadi bahasa itu ada sebuah sistem namanya signifier. Jadi sifatnya tuh nggak baku, fleksibel aja gitu. Tiba-tiba saja fleksibel gitu. Problemnya ya karena sangat fleksibel, kemudian muncullah banyak bahasa-bahasa gaul yang kadang kita nggak tahu, tiba-tiba saja ada saking fleksibelnya. Jadi pada hakikatnya bahasa adalah hasil dari kekuatan sosial dan waktu. Nah, karena
fleksibel, maka waktu itu bisa mengubah signifier dan signified, ya. Penanda dan petandanya itu bisa berubah. Nah, kita flashback dulu, kita belajar dulu tentang latar belakangnya, ya, tentang bahasa, bahwa para ahli bahasa ini berusaha untuk merekonstruksi bahasa-bahasa yang sudah mati dengan dasar kemiripan yang ada dengan bahasa-bahasa yang masih hidup saat ini. Sepanjang abad 19, para ahli bahasa ini bekerja dengan perspektif historik dan dikronik. De Saussure nggak puas dengan perbandingan semacam itu, dan dia menyatakan bahwa perbandingan semacam itu hanya menjawab dari mana satu bahasa berasal dan tidak menjawab apa sih bahasa itu. Maka ketika kita belajar bahasa, mau tidak mau kita harus mempelajari tentang strukturalisme. Apa sih strukturalisme? Strukturalisme merupakan sebuah faham atau pandangan yang menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Jadi strukturalisme itu merupakan pemikiran bahwa manusia itu dipengaruhi oleh sebuah sistem di dalam lingkungannya. Strukturalisme, aktivitas sosial dan budaya manusia merupakan produk dari struktur atau regularitas yang dapat diramalkan terletak di luar jangkauan manusia. Jadi strukturalisme itu merupakan aliran filsafat yang bereaksi terhadap objektivisme yang didewakan oleh eksistensialisme. Ciri-cirinya strukturalisme yaitu desentralisasi manusia, bahwa manusia itu tidak terpusat, manusia itu terpisah-pisah, ya, desentral. Kematian manusia sebagai subjek, ya, kadang-kadang manusia itu dia memahami tapi dia senang dijadikan sebuah objek, gitu ya. Manusia dibicarakan dalam rangka struktur bahasanya, struktur sosial ekonominya, dan struktur politiknya. Bingung? Enggak ya? Nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Baik, pandangan strukturalisme. Bahasa memiliki struktur. Ya, jadi di dalam bahasa itu ada unsur-unsur yang saling terkait. Tadi kalau saya contohkan kupu-kupu malam, sebenarnya ada unsur-unsur terkaitnya. Ya. Bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mengkomunikasikan ide dan gagasan tertentu. Ya, jadi ada unsur-unsur yang saling terkait, walaupun tiba-tiba saja datang tanpa direncanakan, gitu ya. Tapi sebenarnya ada tanda-tanda itu mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan tertentu. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungan semiotika dengan ilmu komunikasi? Ketika manusia berkomunikasi, maka tanda itu terjalin antara komunikator dan komunikan, ya kan? Jadi kalau orang komunikasi kan, berkomunikasi itu kan saling mempertukarkan tanda. Nah, tanda itu akan dimengerti ya, kalau komunikator punya kemampuan yang baik dalam menyusun sebuah pesan. Dan komunikannya memahami yang dimaksudkan, gitu kan. Jadi memahami semiotika atau memahami tanda-tanda itu akan membantu untuk mencerna sebuah realitas. Realitas makna tidak selalu seperti yang tampak. Ya. Dan kita hidup di dalam dunia tanda. Kita membongkar realitas tanda sehingga terungkap apa yang ada di baliknya. Misal pada perkuliahan, Anda tidak perlu bilang, Bu, saya ngantuk. Cukup Anda menguap, saya akan memahami. Oh, ngantuk. Baiklah, gitu ya. Atau misalkan saya tahu, oke, ada yang menguap, berarti ada yang sudah bosan. Ya, saya harus memahami sebagai komunikator, gitu ya. Saya akan cepat-cepat menyudahi perkuliahan ini, gitu kan. Itu adalah tanda mengantuk, ya, pura-pura mengantuk atau menguap, entah itu pura-pura entah beneran, tapi sebagai komunikator, ya, saya harus
memahami bahwa itu merupakan sebuah tanda yang disampaikan oleh mahasiswa ketika dia sudah bosan misalkan. Jadi tanda itu terselubung dalam bahasa. Bahasa itu bisa didengarkan, bisa ditulis, bisa dibicarakan, bisa juga dibaca. Jadi bahasa itu segala apa yang kita pahami, ya, itu adalah bahasa. Nah, manusia merupakan homo semiotikus. Apa itu? Homo semiotikus. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak dapat lepas dari tanda. Apa yang kita pakai, apa yang kita bicarakan, semua itu tanda. Manusia berpikir dan berkomunikasi lewat sarana tanda. Tanpa sebuah tanda, manusia itu nggak akan pernah ada. Ya, jadi semua adalah yang tadi ya saya bilang, Anda kenakan gitu ya, Anda sampaikan gitu kan, itu semua adalah tanda. Bukti ya, bahwa manusia itu homo semiotikus. Ada laki-laki lagi jatuh cinta, memberi bunga kepada teman perempuannya di hari Valentine, tanpa bilang bahwa aku cinta sama kamu, tapi dengan memberi bunga itu sudah merupakan perwakilan dari kata aku cinta kamu, gitu kan. Nah, Anda bisa nanti memberikan contoh tanda-tanda itu. Dan yang bisa memaknai ya, itu adalah manusia, maka disebut sebagai homo semiotikus. Melempar koin, ya, mendapatkan tanda terhadap sesuatu yang akan diputuskan dengan cepat. Bingung nih, ada beberapa pilihan. Saya mau milih ini apa ini? Udahlah, lempar koin. Ya, atau ngitung kancing, nah, biasanya seperti itu ya. Kita pakai misalkan pakaian apa gitu ya, menata rambut yang seperti apa, berdandan bagaimana, itu adalah tanda-tanda yang kita sampaikan kepada orang lain. Tanpa saya bilang saya muslim loh, tapi dengan pakai hijab, Anda kan sudah bisa langsung menebak ya, dari tanda yang saya pakai bahwa saya muslim misalkan. Orang misalkan kita lihat atau kita papasan, dia pakai parfum yang wangi, yang enak sekali, tanpa dia ngomong ya, dia menyampaikan bahwa saya kaum berada, saya orang the have, tapi dengan wangi parfumnya yang enak sekali, kita sudah bisa langsung menebak ya. Ditambah mungkin tas yang dijinjingnya bermerek yang mahal, pakaiannya kelihatan mahal, dia cantik gitu ya. Kemudian mobilnya gitu ya, mungkin pakai mobil-mobil yang mahal. Kita bisa menebak gitu ya, dengan melihat tanda-tanda itu, karena kita adalah homo semiotikus. Jadi tanda itu bertebaran di mana-mana, di sekujur tubuh kita. Saat kita tersenyum ya, kita bisa lihat, oh ya, lagi senang, dia menerima kita gitu kan. Ketika kita berbicara, oh dia marah. Ketika berpakaian, oh dia muslim tadi misalkan ya. Bahkan makanan dan minuman ini juga merupakan tanda. Kalau makannya di kantin ya sudahlah ya, mahasiswa biasa. Tapi kalau makannya ya mungkin di restoran di hotel bintang 5 ya, berarti dia mahasiswa yang berada. Kalau minum kopinya saset, jelaslah ini mahasiswa yang kelas bawah. Karena mahasiswa kaya, dia minumnya di Starbucks. Semua itu adalah tanda. Bahkan ketika diam sekalipun itu juga tanda. Dengan tanda, kita akan mencari keteraturan dan pegangan. Jadi tanda itu merupakan perangkat bagi kita dalam upaya mencari jalan di tengah manusia dan bersama-sama dengan manusia. Jadi pada dasarnya semiotika itu mempelajari bagaimana manusia atau humanity memaknai berbagai macam hal atau things. Memaknai signify,
Berarti objek-objek tersebut tidak saja membawa informasi, tapi juga berkomunikasi, mengkonstitusi sistem terstruktur dari sebuah tanda. Nah, ya, tapi tidak semua positif terhadap semiotika. Bahkan ada satu tokoh ya, Umberto Eco, yang dia mengatakan bahwa semiotika itu tanda ilmu tentang dusta karena tidak mengungkap semua kebenaran. Ya, mungkin, bisa jadi, sangat mungkin gitu ya. Misalkan tadi saya bilang bahwa hijab misalkan gitu ya. Hijab itu adalah sebuah tanda perempuan muslimah. Tapi apakah semua perempuan muslimah yang baik misalkan gitu ya? Apakah muslimah yang baik itu dia berhijab? Belum tentu. Banyak kok gitu ya orang yang tadinya tidak berhijab kemudian dia kena kasus hukum, tiba-tiba kemudian di pengadilan pakai hijab. Nah, kita lihat banyak kan. Jadi tidak selalu mengkomunikasikan kebenaran. Ya. Jadi bisa saja kemudian tanda-tanda itu kemudian mengecoh, mengelabui, mendustai, itu sangat bisa. Maka tugas kita adalah mengungkap tanda-tanda itu. Gitu ya. Nah, bagaimana semiotika digunakan ya di dalam ilmu komunikasi? Tadi kalau saya bilang bahwa semua keseharian kita ini merupakan semiotika atau tanda-tanda. Ya. Maka ya, kalau dalam ilmu komunikasi kita bisa nanti melihat atau membongkar sebuah makna atau tanda ya, itu di dalam sebuah misalkan iklan, film, kemudian apalagi lagu misalkan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa melihat tanda-tanda itu, kita bongkar, bener nggak sih tanda-tanda yang nampak itu gitu ya dengan yang sebenarnya. Kita harus mengungkap itu gitu. Nah, ada berbagai macam tokoh atau aliran di dalam semiotika. Ini salah satunya ya, ada semiotika, bapak semiotika, yaitu de Saussure. Lahirnya di Eropa ya. Sebenarnya asal keilmuannya ini linguistik. Jadi Saussure ini yang mengembangkan tentang semiologi. Menurut Saussure ya, pandangan Saussure bahwa tanda atau linguistik ya atau bahasa ini terdiri dari dua unsur, apa yang diartikan dan yang mengartikan. Yang diartikan, contoh misalkan tadi kupu-kupu malam misalkan, yang diartikan sama nggak dengan yang mengartikan? Jadi signify atau signified itu sama nggak dengan signifiernya? Misalkan kalau tadi saya bilang kupu-kupu malam, ya, itu yang diartikan. Sama nggak dengan orang lain yang mengartikan itu sebagai pekerja seks komersial yang sukanya pergi malam-malam? Sama tidak? Prinsip semiologinya de Saussure yaitu struktural, ya, bahwa bahasa itu terdiri dari struktur. Ya, jadi tergantung siapa yang akan memilih kalimat itu. Bahasa itu, tanda itu merupakan satu kesatuan. Ya, menurut semiologinya Saussure. Bahasa juga mempunyai prinsip yang konvensional atau kesepakatan. Ya. Semiotika atau semiologi itu juga sinkronik, menjadi simbol yang tetap dalam jangka waktu yang panjang dan merupakan representasi atau perwakilan. Jadi ada ini ya, sign, signifier, dan signifiers. Sign adalah tanda, kombinasi dari konsep dan social image, citra, bunyi apa yang kita lihat. Saya contohkan misalkan ayam kampus. Ya, ayam kampus itu apa? Ya,
Apakah ayam yang pergi ke kampus gitu ya? Kalau ayam kan kalau apa yang kita lihat itu kan hewan berkaki dua berbulu gitu ya. Apakah seperti itu sign-nya? Signifier-nya yang menandai itu, sound image, bagaimana kita memahami tanda. Ya. Kalau ditandai secara mentah-mentah ya, berarti hewan berkaki dua main ke kampus. Tapi ternyata apa yang kita lihat tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang seperti yang kita dengar. Gitu. Tidak sama seperti apa yang kita lihat. Bahwa ternyata ayam kampus itu bukan hewan berkaki dua yang berbulu yang main ke kampus, bukan. Maka muncullah di sini signified yang ditandai penanda atau konsepnya. Jadi tanda tersebut kita pahami sebagai apa? Ternyata ayam kampus itu adalah cewek-cewek yang pura-pura jadi mahasiswa tapi sebenarnya bukan mahasiswa, gitu kan? Menyelinap saja, ya, dia kuliah, tapi sebenarnya ada pekerjaan yang lain. Nah, seperti itulah, gitu ya. Nah, ini contoh tokohnya ya. Jadi ada banyak tokohnya, ada Ferdinand de Saussure, ada Charles Sanders Peirce, ada Roland Barthes gitu ya. Nah, ini. Ya. Jadi itu tentang semiotika. Intinya bahwa semiotika itu mengungkap tentang tanda, ya. Jadi di sekitar kita merupakan tanda-tanda dan kita adalah homo semioticus atau makhluk yang menandai tanda itu. Nah, jadi nanti tugas kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, maka kita mengungkap tanda-tanda dari pesan-pesan komunikasi. Ya, bisa dari mungkin iklan, mungkin film, mungkin film pendek ya, atau film lepas gitu ya, atau tanda-tanda apapun. Nah, kita mengungkap tandanya itu dengan menggunakan kajian semiotika. Baik, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti untuk tugas akan ada seperti biasa di assignment. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.